نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk terus meningkatkan amal soleh kita, karena satu saat sampai waktunya kita harus berpisah dengan badan kita menuju alam-alam setelah alam kehidupan duniawi ini. Tentu saja yang akan menolong kita, yang akan menemani kita hanyalah amal soleh. Adapun keluarga, istri, anak, itu hanya sampai di sekitar tanah di mana digali tempat peristirahatan kita. Setelah itu mereka pulang kembali, termasuk ada beberapa harta yang mengiringinya, ya, mungkin mobil yang pernah kita beli dan juga yang lain akan kembali. Karena itu di bulan sekarang, yaitu bulan Rajab, ya, sebagai bulan kata para sahabat Rasul, yaitu Syahrul Sadaqah, bulan di mana amat sangat pantas kita berlomba untuk menanam. Tentu saja menanam di sini adalah terus melakukan amal soleh, memperbanyak amal soleh untuk bekal kita semuanya. Dalam sebuah ayat yang baru saja saya bacakan, persisnya pada surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Itu dalam penetapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal arda, yaitu pada waktu Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 4 bulan itu, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Zalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, dan janganlah
kalian berbuat zalim ya, pada 4 bulan itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bilangan bulan adalah 12 dan Allah tetapkan, dan kita tahu melalui ayat ini dari Muharram ya, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Allah nyatakan di sini arba'atul huruf. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Maksud bulan haram ini adalah bulan yang dimuliakan, yang amat sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sering mendengar tanah haram, tanah haram, tanah suci, tanah yang dimuliakan ya. Masjidil Haram, bukan masjid yang haram, tapi masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak ditentukan pada ayat ini, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya bahwa yang 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dimulai dari Zulqa'dah. Jadi 3 mutawaliyah berturut-turut dan 1 lagi terpisah. Yang mutawaliyah yang berturut-turut dan mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Yang 1 lagi adalah bulan Rajab. Dan kita sekarang telah memasuki bulan Rajab, dan sekarang kita berada di tanggal ke-10 Rajab. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dikatakan bulan yang amat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang 4 bulan itu termasuk di dalamnya Rajab. Itu berarti kalau seorang hamba Allah itu meningkatkan amal pada bulan itu, maka tentu saja pahalanya akan Allah lipat gandakan lebih dari bulan-bulan biasa. Bukan berarti kita boleh tidak meningkatkan amal pada bulan selain yang 4 bulan ini. Mengapa dikatakan ini sebagai yaitu bulan peningkatan amal? Karena memang ini sudah Allah yang menentukan. Artinya bulan ini betul-betul harus kita lebih muliakan dari bulan yang lainnya. Tentu saja pemuliaan itu harus dengan peningkatan amal yang kita lakukan dalam keseharian kita. Demikian juga kalau 4 bulan ini termasuk Rajab, yaitu kita remehkan ya, malah berbuat buruk, berbuat maksiat di bulan ini, dosanya pun juga berlipat ganda ya. Terkait dengan dosa sama, kita melaporkan pelanggaran, misalnya minum minuman keras di bulan selain 4 bulan ini, itu berdosa. Kita juga melakukan yaitu minum minuman keras ya, di bulan ini berdosa. Ditingkatkan dosa kalau kita melakukan perbuatan maksiat di 4 bulan ini, kita masuk ke Rajab, karena kita tidak menghormatinya. Padahal Allah sendiri menghormatinya, memuliakannya. Arba'atul huruf. Karena itu kita harus betul-betul menjadi hamba-hamba yang senantiasa ya, berlomba untuk fastabiqul khairat ya, terlebih di bulan ini ya,
Karena tidak tahu hari esok apakah kita masih diizinkan hidup di dunia ini. Apakah memang harus tiba masanya kita untuk berpisah dengan kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kalau ternyata besok atau seminggu atau sebulan lagi kita harus berpisah, tapi setelah kita melakukan peningkatan amal di bulan Rajab ini, mudah-mudahan kita termasuk yang menutup usia ini dengan yaitu melipat gandakan ketundukan kita kepada Allah dengan memperbanyak amal soleh di bulan yang dimuliakan ini. Karena itu Rasul SAW kerap kali berdoa setelah beliau masuk ke bulan Rajab dengan sebuah doa yang terkenal yang kita sering kali ucapkan, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini, dan berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan yang tentu saja bulan termulia. Segala amal manusia di bulan Ramadan benar-benar amat sangat ditingkatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Al-Wara Al-Bakhri, ya, pernah menyatakan Syahrul Rajab adalah Syahrul Zarbi. Bulan Rajab adalah bulan penanaman. Syahrul Sya'ban adalah Syahrul Saqi. Bulan Sya'ban adalah merupakan bulan penyiraman. Syahrul Ramadan adalah Syahrul Hasadi Zarbi, merupakan bulan untuk memetik hasil dari apa yang kita tanam. Makanya Rasul seringkali Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi hidup kami di bulan Rajab. Kalau hidup yang diberkahi, apa artinya berkah? Apa artinya barakah? Ziyadatul amal, peningkatan amal. Seringkali Nabi kalau menyalami orang yang baru menikah dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan engkau diberkahi Allah, ya, dalam suka dan duka, ya, dan engkau dengan istrimu dikumpulkan dalam kebaikan. Hati rumah tangga yang diberkahi Allah selalu meningkat kebaikan demi kebaikannya dari hari ke hari. Tidak pernah terhenti kecuali memang malaikat Jibril telah menjemputnya. Itulah kehidupan rumah tangga yang diberkahi. Saat kita makan pun ada doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah berkahi, ya, apa yang engkau rezekikan kepada kami hari ini sehingga kami makan. Itu luar biasa. Jadi ada orang makan kemudian akhirnya pingsan karena sahur, ya. Jadi dia izin dulu kepada Allah, mohon keberkahan agar apa yang dimakan betul-betul menambah tenaga, apa yang dimakan membuat darah berapa tetes pun bertambah, ya. Dengan makan yang diberkahi tentu saja ucapan, tingkah laku yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita mudah-mudahan semakin berkualitas, semakin bermutu, semakin betul-betul memberikan manfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakat luas. Itulah keberkahan. Nah, Rasul menginginkan kehidupan ketika memasuki bulan Rajab itu betul-betul meningkat amal solehnya. Itu Rasul kita yang dijamin, ya, segala-galanya oleh Allah. Dia dijamin akan masuk surga pertama kali. Nabi-nabi yang datang terdahulu tetap setelah beliau
sebegitu kehidupannya di surga dijamin Allah, tapi tetap masih berdoa, Allahumma barik lana bil Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu kekasih Allah, manusia paling hebat, tapi tidak berhenti berdoa. Bagaimana dengan kita yang belum pernah yang ada jaminan dari siapapun apalagi dari Allah? Maka tentu saja kita harus semakin berlomba untuk fastabiqul khairat, meningkatkan kebaikan demi kebaikan. Apalagi berrajab yang kebaikan kita akan betul-betul dilipat gandakan pahalanya. Pengertian dilipat gandakan, satu, karena kita berbuat baik pasti Allah memberikan pahala. Kedua, kita lakukan itu di bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja akan mendapat pahala berlipat ganda. Belum tentu usia kita sampai ke bulan Sya'ban, apalagi ke bulan Ramadan. Tapi mudah-mudahan kalau kita telah bertekad untuk meningkatkan amal soleh di bulan yang penuh kemuliaan ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang besar di kehidupan setelah ini. Ayat tadi menjelaskan, ya, di ujung tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian di bulan yang 4 itu berbuat zalim, karena kezaliman itu juga akan dibalas dengan lipat ganda dosa. Ya, berbuat misalnya menyakiti orang lain itu berdosa, dan sekaligus yang keduanya pelanggaran. Ya, Anda melakukan pelanggaran di bulan yang mestinya meningkatkan amal soleh, malah justru meningkatkan yaitu amal buruk. Hadir rahimahullah, kezaliman terbagi 3. Ya. Ada kezaliman zalimun li nafsihi, zalim terhadap diri sendiri. Yang kedua, zalimun li ghairihi, kezaliman terhadap orang lain. Yang keempat, yaitu akbaru zulmi, kezaliman yang amat sangat. Ya. Kezaliman terhadap diri sendiri itu semua perintah Allah, kalau kita langgar itu termasuk dalam kategori zalim kepada diri sendiri. Kita tidak pernah zikir, itu zalim. Allah tidak rugi kalau kita tidak zikir. Ya. Kita tidak sholat 5 waktu, itu pada hakikatnya kita zalim terhadap diri sendiri. Allah sama sekali tidak rugi kalau semua manusia itu tidak melakukan sholat, tetap Allah berjaya. Allah tidak beruntung sedikit pun kalau semua manusia yang di dunia ini adalah melakukan sholat. Allah memerintahkan sholat adalah untuk kemaslahatan, kebaikan, kemanfaatan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ya. Maka kalau orang tidak sholat padahal mewajibkan, dan itu berarti dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Orang tidak saum di bulan Ramadan, Allah tidak rugi. Tapi berarti kalau dia sudah menyatakan syahadatain, berarti muslim, ada aturan-aturan yang harus dipatuhinya. Dia harus saum untuk dia sendiri. Kalau dia tidak mau, berarti dia telah melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Kezaliman terhadap diri sendiri artinya sesuatu yang merugikan diri sendiri. Di dunia rugi, di hari akhirat apalagi. Orang yang sudah sampai hartanya pada kewajiban mengeluarkan zakat, karena sudah berputar setahun, sudah sampai nisabnya, itu dia pun juga zalim terhadap diri sendiri. Orang sudah punya kemampuan untuk melakukan ibadah haji, tapi tidak mau dengan alasan sibuk dan lain sebagainya sampai kemudian sakit-sakitan, dia berarti telah melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk Allah, untuk kebaikan kita, untuk kesehatan rohani kita. Kalau orang ingat kepada Allah, ingat akan segala sifat-sifat Allah yang sempurna, termasuk maha kuasanya Allah.
Jangan terlalu yakin apa yang kita ikhtiarkan Allah akan sampai pada apa yang kita inginkan. Karena yang berjalan adalah ketetapan Allah, takdir Allah. Ya. Kita ingat itu, ya, kisah nyata yang dikisahkan oleh Pak Buya Hamka itu, tenggelamnya kapal Pandarway itu betul-betul, ya, bukan fiktif. Ya. Itu banyak orang bercita-cita, oh nanti setelah sampai ke Pulau Idaman kita akan begini, begitu, begini, tapi Allah mentakdirkan harus betul-betul tenggelam, ya tenggelam. Maka dari itu, apa yang kita ikhtiarkan, jangan terlalu optimis. Orang yang tidak terlalu optimis, pasti dia sering berdoa, ya Allah berkahi apa yang kami ikhtiarkan. Kalau memang sampai pada kenyataan hidup yang kita inginkan A, kemudian kenyataannya A, alhamdulillah, banyak bersyukurlah, sujud syukur. Kalau antara kenyataan dengan harapan itu bertolak belakang, itulah kehendak Allah yang kita harus bersabar dan kita harus ridho, harus menerima suratan takdir dari Allah. Kalau kita terima akan ketetapan Allah, berarti kita telah berbuat baik, termasuk di bulan Rajab itu. Jadi hadirin jemaah Jumat rahimah Allah, kita inginnya banyak mengomentari apa yang dilakukan tetangga, ya. Tapi Allah kan menyuruh sabar. Kita inginnya memarahi orang yang bahkan ingin berlebihan memarahinya saat seseorang bersalah dalam menyikapi kita. Tapi kalau orang ingat kepada Allah, ya Allah menyuruh saya bersabar, sehingga kita menampakkan sikap diam sejenak, sehingga diam kita itu masuk bernilai ibadah, diam kita masuk yang berpahala, layak dilipat gandakan kalau itu dilakukan di bulan Rajab ini. Demikian juga kalau kita kritik seseorang dengan ikhlas, kritikan yang membangun, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kritik kita dipatuhi atau tidak, itu lain soal. Yang penting kita betul-betul ingin hidup berjamaah yang memunculkan banyak manfaat dan maslahat besar bagi kehidupan. Hadirin, mudah-mudahan kita tidak zalim terhadap diri sendiri. Yang kedua, zalim terhadap orang lain. Banyak itu pada merugikan istri, merugikan tetangga, ucapan kita menyakiti orang. Kalau kita jadi pemimpin negara, melakukan korupsi, luar biasa itu. Apalagi dilakukan di bulan Rajab itu, ya. Hakim mudah disogok dan itu merugikan orang, ya. Banyak bisa yang lain, ya. Itu judi online tidak hanya, ya, atau judi non online sama saja. Zalim terhadap diri dan zalim terhadap orang lain. Yang terakhir, akbar zulmi, kezaliman yang amat sangat besar dosanya, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mempersekutukan Allah, musyrik. Hadirin, alhamdulillah kemarin memasuki Januari, umat Islam semakin cerdas, semakin paham, ya. Ya, kita toleransinya bagus. Toleransi itu yang penting. Kalau orang lain melakukan seremonial, udah kita nggak usah ikut-ikutan, ya. Kita tidak usah terlibat, jangan diganggu mereka, tidak usah kemudian kita celah, tidak usah. Itu toleransi, bukan mencampur adukan. Kita ikut Natalan bersama, kita ikut menyambut itu, ya, tahun baru yang kita, ya maaf ujung-ujungnya kan itu tradisi siapa yang kita lakukan. Padahal Rasul telah berpesan, wala tatabi'anna sunana man kana qablakum. Janganlah kalian, pasti kalian satu saat pada satu masa akan mengikuti tradisi-tradisi, ya, orang non muslim sekalipun itu, ya. Sibran ba'da sibrin, sejengkal demi sejengkal, ziro'an ba'da ziro'in, satu hasta demi satu hasta. Sehingga kalaupun toh mereka yaitu memasuki lubang biawak, ya, yang kecil itu, ya, la dakhaltu, kamu pun akan ikuti. Nah, itu termasuk
termasuk gaya hidup. Masing-masing orang menurut agama punya gaya hidup. Ya. Kita harus ikuti Rasulullah SAW. Gaya hidup bagaimana mereka berpesta, bagaimana mereka berpakaian, bagaimana dia sekalipun membuka aurat dan lain sebagainya. Biar itu gaya hidup mereka. Kenapa kita ikut-ikutan? Terlebih di bulan yang amat sangat dimuliakan ini. Hadirin, mudah-mudahan ini semuanya menjadi bahan renungan bagi kita untuk kemudian langsung kita aplikasikan dalam keseharian kita. Terlebih di salah satu bulan yang yaitu amat sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, khatib ya mengajak mari kita dalam hati berdoa, sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kehidupan kami di bulan Rajab dan berkahi kehidupan kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada kehidupan di bulan Ramadan, karena tidak ada yang lain yang menghantarkan kami untuk menggapai hidup kebahagiaan kecuali amal saleh. Ya, mudah-mudahan kami dengan jamaah di tempat ibadah ini, ya Allah, bertekad untuk meningkatkan amal saleh. Ini saja hadirin rahimahullah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat curahan rahmat, berkah, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul